Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan hadirat para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pada petang ini adalah bahagian ketiga tentang iman pada hari akhirat. Kalau bahagian yang kedua minggu lalu, kita telah memperkatakan tentang mukaddimah akhirat. Mukaddimah akhirat. Mula hari ini kita akan bahas pula tentang hakikat kebangkitan dan hari akhirat. Ustaz ulang, kalau minggu lalu kita telah bahas tentang mukaddimah hari akhirat yang memperkatakan 3 poin penting. Pertama sekali, ini pelajaran minggu lepas, mukaddimah hari akhirat itu pertama sekali yaitu kesan kiamat pada alam ini. Bila kiamat akan terjadi? Apa tanda-tanda kiamat? Kita dah bahas dah. Itu satu. Termasuk juga mukaddimah akhirat yaitu barzakh, yaitu alam kubur. Dan pembahasan ketiga terakhir minggu lepas yaitu tiupan sangkakala. Dan tiupan sangkakala pula 2 kali. Pertama, tiupan kehancuran, dengan tiupan tersebut hancur seluruh alam. Langit akan pecah, planet satu sama lain akan berbenturan, aksiden, air laut tak dapat dikawal lagi. Okey, itu pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang ini pembahasan kita pula tentang hakikat hari akhirat. Hakikat maknanya apa sebenarnya? Ini pembelajaran hari ini kalau tak selesai, sebab ada 8 persoalan yang tak dibahas. Semuanya persoalan-persoalan besar belaka. Mungkin pada petang ini kita akan bahas separuhnya supaya lebih jelas, terang benderang, satu bahagian demi bahagian. Kita boleh saja selesaikan 8 persoalan itu, tetapi dengan cara yang terlalu cepat, bimbang, kita tak faham sangat. Okey, 8 perkara besar itu, hakikat hari kebangkitan akan kita bagi menjadi 2. Mungkin petang ini 4 daripadanya atau 5. Apa dia 8 perkara itu, Pak Ustaz? Pertama sekali, pembahasan kita tentang dunia dan akhirat. Pembahasan yang kedua, logika kebangkitan.
Masuk akal tak kebangkitan itu? Atau tak masuk akal? Logik atau tidak? Rasional atau tidak adanya kebangkitan? Perkara ketiga, kita akan bahas tentang berhimpun di padang mahsyar. Persoalan yang keempat, ni berhimpun di padang mahsyar, itu saja ada 8 poin yang hendak kita bahas. Perkara keempat, yaitu hisab, arab, soalan, mizan, timbangan. Itu yang keempat. Yang kelima pula tentang buku catatan dan saksi, termasuk saksi anggota. Mata bercakap, kaki bercakap, tangan bercakap, kulit bercakap. Sama ada saksi itu buku catatan atau anggota. Perkara yang keenam tentang siratal mustaqim. Ini ada pembahasan tersendiri. Sebab kita pernah dengar beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, ada ustaz yang mendakwa bahawa siratal mustaqim itu khayalan saja. Sehingga ustaz tersebut ditegur oleh pihak JAKIM. Jangan kata siratal mustaqim itu khayalan. Dia sesuatu yang hakiki. Itu sebabnya pembahasan kita petang ini, topiknya hakikat kebangkitan. Hakikat hari kiamat. Hakikat maknanya perkara yang sebenar. Kita akan jelaskan berdasarkan apa kata Allah dalam Quran, apa kata Nabi dalam hadisnya. Persoalan yang ketujuh yang akan dibahas adalah syurga dan neraka. Dan perkara yang ke-8 yang akan dibahas ialah syafaat. Siapa yang layak mendapat syafaat? Siapa yang layak mendapat izin dari Allah memberi syafaat pada orang lain? Jadi pembahasan ini dia memerlukan sampai 2-3 jam. Sebabnya kita bagi dulu kepada sebahagian daripadanya, mungkin 4 daripadanya. Okey, kita mula membahas tentang hakikat hari berbangkit. Jadi bila kita bercakap tentang hakikat kebangkitan, cuba lihat muka surat 182. Pertama sekali tentang dunia dan akhirat. Apa dunia? Apa akhirat? Apa kaitannya dunia dan akhirat? Ustaz ingin para jemaah ingat balik. Ada 5 alam yang mesti dilalui oleh setiap manusia. 5 alam. Sebab pendapat yang benar, manusia dicipta oleh Allah adalah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Sebagaimana kata-kata para sahabat, khuliqan nasu lil abad. Manusia dicipta oleh Allah untuk hidup abadi, kekal selama-lamanya. Walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Cuma mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Bila ditanya ada berapa alam yang mesti dilalui oleh setiap manusia, jawabnya 5. Pertama sekali namanya alam roh. Sebagaimana firman Allah. Allah bertanya pada semua roh, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu semua?
Roh menjawab, bala, benar ya Allah. Syahidna, kami jadi saksi. Okey, itu alam roh. Alam yang kedua yaitu alam rahim. Ketika kita berada di dalam perut ibu. Alam itu lebih kurang 9 bulan. Kurang atau lebih sedikit. Kita keluar dari perut ibu, masuk alam yang ketiga, alam dunia. Ini dia. Hidup di dunia sangat terbatas, kita akan mati. Masuk alam keempat, alam kubur, alam barzakh. Berapa lama tinggal di alam kubur tergantung. Bila dia mati dan bila dia bangkit, bila tiupan sangkakala kedua yaitu kiamat. Itu sebabnya dipanggil hari itu hari kiamat. Yaitu kita keluar dari kuburan lalu memulai alam akhirat, alam yang kelima. Jadi bila berhentinya hidup kita? Ini yang dimaksudkan manusia dicipta untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti melalui 5 alam. Jadi topik kita dunia dan akhirat. Betul tak dunia dan akhirat adalah 2 alam yang berkait rapat? Di akhirat nanti, kondisi manusia bahagia atau menderita sangat tergantung dengan aktiviti yang mereka dulu pernah buat di alam dunia. Kita yang rajin attend kelas, Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu ketika di dunia, di akhirat nanti lancar perjalanannya ketika meniti siratal mustaqim menuju ke syurga. Itu bagi yang rajin. Bagi yang malas nanti susah ketika meniti siratal mustaqim. Itu makna sebaliknya. Di sana hanya ada 2, syurga dan neraka. Seseorang layak masuk syurga atau layak masuk neraka sangat tergantung dengan aktiviti yang mereka telah lakukan ketika di dunia dulu. Itu sebabnya mengapa pembahasannya tentang dunia dan akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil telah buat 2 alam ini. Ada dunia, ada akhirat. Dunia akan hancur musnah. Sebab dunia adalah alam yang fana. Fana maknanya yang akan binasa, yang akan berakhir. Dan ada satu lagi alam yang kekal abadi. Itu dia alam akhirat. Oleh sebab itu, andai kata Anda sedang hidup selesa, senang, kaya raya, jangan terpedaya dengan kekayaan. Besar kemungkinan Anda akan dilempar dalam api neraka kalau tak pandai menggunakan kekayaan. Anda menjadi orang yang terkenal, mulia, punya status yang tinggi, sehingga menjadi sultan, raja, presiden, menteri besar, perdana menteri. Jangan terlalu bangga. Tak mustahil Anda nanti akan meringkuk dalam neraka apabila ketinggian kuasa di dunia disalahgunakan untuk rasuah, untuk zalimi orang lain, bukan penentu. Sebabnya kata Nabi dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat pada wajahmu, ganteng atau tidak, handsome atau tidak. No, itu bukan ukuran. Hidung pesek ke, mancung ke, hitam ke, putih melepak ke, kulit Anda bukan ukuran. Harta juga bukan ukuran. Tapi yang Allah pandang adalah hati, yaitu iman dan amal kita, perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Bagi orang yang dulunya di dunia dimantapkannya imannya, lalu dia buat suruhan Allah, dijauhi larangan Allah, akan dapat balasan di akhirat. Coba lihat betapa dekatnya hubungan antara dunia akhirat. Itu sebabnya Nabi bersabda, walaupun hadis itu dipertikaikan kesahihannya, ada yang mengatakan dhaif, tapi maknanya betul. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Maksudnya, dunia kita bercocok tanam, dan di akhirat kita akan petik hasilnya. Di dunia kita sumbang sana, sumbang sini. Pembinaan masjid, rumah anak yatim, tahfiz Al-Quran, hospital Islam. Kita bangun, kita bina. Lalu banyak dimanfaatkan oleh manusia ramai. Apa yang kita bina di akhirat nanti, kita akan dapat balasan. Begitu juga sebaliknya. Gunakan duit, nikmat untuk berjudi, berzina, minum arak, lalu tak segera tobat. Neraka menunggu di sana. Yes, itu kaitannya antara dunia dan akhirat. Itu sebabnya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, supaya jangan dituduh ustaz cakap suka-suka hati. Surat Asy-Syura ayat 20, apa kata Allah tentang hakikat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dengar baik-baik terjemahan ayat. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat nanti, maka kami tambah keuntungan itu baginya. Dia derma sana, derma sini, dia tolong sana, dia tolong sini. Allah janji akan balas. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia saja, kami akan berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia. Kalau dia ingin cari kemewahan dunia, kami akan bagi, kata Allah. Dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Tapi di akhirat, no. Dengan minum arak, awak selesa. Dengan isap dadah, awak rasa selesa. Dengan berzina, awak rasa enjoy. Okay? No problem. Tapi di akhirat nanti tunggu azab untukmu. Yes, ini dalilnya. Surat Asy-Syura ayat 20. Nah, sekarang kita berpindah. Poin yang kedua, apa logiknya adanya hari berbangkit, Pak Ustaz? Jangan kata tak logik. Bila Anda kata tak logik adanya hari berbangkit, dengan alasan
Bukankah bila kita dah mati, kita punya daging semuanya dah hancur? Kalau itu pandangan Anda setaraf dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah tak percaya adanya hari berbangkit. Kata mereka, habis hidup ini mati, habis perkara. Musyrikin Mekah, penyembah berhala zaman itu, tidak percaya Nabi katakan, nanti bila dah mati, kita akan dibangkitkan balik untuk dihitung kita punya amalan. Mereka tuduh Nabi sebagai syairun majnun, penyair gila, pembawa ajaran sesat, tukang sihir. Sebab kata mereka tak logik. Jangan kata, kalau anda termasuk orang yang tidak percaya akan adanya hari berbangkit, bermakna anda sama dengan musyrikin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Nah, hadirin dan hadirat, kalau ditanya di mana rasionalnya orang yang sudah mati kemudian bangkit? Senang saja. Siapa yang waras akalnya, dia tidak akan menolak kemungkinan terjadinya kebangkitan. Sebab apa? Kalau dia yakin bahwa diri ini dicipta oleh Allah, dari tiada akhirnya menjadi ada, itu kita ni dulu tak ada Abdullah Yasin, sekarang ada. Siapa yang cipta? Allah. Kalau sudah yakin Allah mampu mengadakan dari tiada menjadi ada, tidakkah lebih logik adalah lebih mudah bagi Allah mengadakan balik sesuatu yang sudah ada? Nabi Adam dulu dicipta oleh Allah dari tanah. Akhirnya jadi Nabi Adam. Nah sekarang bila kita dikuburkan, dari tanah itu akan muncul. Betul tak tanah tersebut? Munculnya insan bernama Abdullah Yasin. Dari kubur itu ada DNA, Ustaz. DNA giginya, DNA janggutnya, DNA hidungnya, DNA matanya. Lagilah lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia tersebut. Adam dicipta oleh Allah dari tanah lumpur yang tak ada apa-apa, boleh jadi Nabi Adam. Istrinya Siti Hawa dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Boleh. Lalu kita katakan tak logik adanya kebangkitan. Allahu Akbar. Itu semua cara berfikir orang yang tidak waras. Ini belum lagi kita bercakap ayat Quran. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang telah mencipta manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, atau dialah yang menghidupkan kembali manusia tersebut, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Ini ayat Quran. Kita pula tak habis-habis kata tak logik, tak logik. Tu
Bila bercakap dengan agama, jangan terlalu gunakan akal. Golongan liberal. Akalmu yang sangat terbatas tu kamu nak bangga-banggakan sangat. Allah yang cakap ini. Bukankah zat yang mampu mencipta langit dan bumi tanpa sedikit pun merasa sulit dan berat? Dia yang cipta langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Dia adalah sangat mampu untuk menghidupkan balik manusia yang jika dibandingkan dengan besarnya bulan, bintang, matahari, manusia macam zarah kecilnya. Lalu kamu katakan tak mampu? Memang kamu adalah orang yang tergolong tidak waras. Banyak ustaz bawa ayat-ayat. Tak perlulah kita baca semua. Sila rujuk. Nah, sekarang kita masuk pembahagian yang ketiga. Pertama tadi dunia dan akhirat. Pembahasan kedua, logika atau rasionalnya adanya hari berbangkit. Cuma sebelum ustaz masuk yang ketiga, orang kafir ada dua jenis. Satu kafir ahli kitab. Dan yang kedua kafir musyrikin. Hakikat dua jenis kafir ini tertera pada ayat pertama dan kedua dari surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir berkata, sama ada kafir ahli kitab atau kafir musyrikin. Kafir ahli kitab maknanya orang kafir hari ini yang pernah dapat kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ada Taurat, Nasrani ada Injil. Mereka kafir juga, tapi kafir ahli kitab. Musyrikin penyembah berhala. Tidak ada rasul, tidak ada kitab dari langit. Nah, terhadap dua jenis kafir ini berbeza keyakinan mereka terhadap hari berbangkit. Kafir musyrikin kita dah sebut tadi. Mereka tak percaya langsung adanya hari berbangkit. Bila mati habis perkara. Tapi kafir ahli kitab percaya adanya hari berbangkit. Ada syurga, ada neraka. Mereka percaya. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, samakah keyakinan mereka dengan kita umat Islam? Dari satu sisi sama, adanya hari berbangkit, tapi ada perbezaannya. Kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini yang bangkit itu roh sahaja, tidak jasad. Berbeza dengan umat Islam, khasnya yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bangkit nanti pada hari kiamat, roh dan jasad. Di situ bezanya antara umat Islam yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan fahaman kafir ahli kitab. Walaupun sama-sama percaya adanya syurga, ada neraka, ada berbangkit. Tapi bagi mereka yang bangkit itu roh sahaja. Islam tolak pandangan itu. Bahwa yang bangkit itu bukan hanya roh, tapi juga jasad. Oleh sebab itu, bapa-bapa dan ibu-ibu, Ustaz nasihatkan, jangan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran tarikat. Setengah tarikat mendakwa yang bangkit nanti roh saja. Keyakinan seperti itu sama dengan
keyakinan kafir ahli kitab. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang bangkit. Bukan hanya roh, tapi juga jasad. Tentang macam mana jasad, itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas, kata ulama akidah, di dalam syurga ada pasangan. Pasangan bukan nikmat rohani, itu jasmani. Ada bermacam-macam buahan. Disebut, ada yang namanya rumman delima, ada namanya inab anggur, ada namanya tamar. Di dalam syurga ada sungai yang mengalir, itu bukan nikmat rohani, tapi jasmani. Itu bukan makanan rohani, itu makanan jasmani. Pasangan, buah-buahan, makanan, minuman, itu di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi Allah berfirman pada ayat second last dari surat Yasin. Cara bekerjanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah bila berkehendak dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Walaupun di dunia dulu jenazah manusia itu dibakar, lalu abunya dilempar di laut atau di sungai, Allah dengan kun fayakun akan muncul yang namanya sami ke, yang namanya ini ke, namanya itu muncul dengan kuasa Allah dalam bentuk jasad. Jadi ringkasnya, menurut keyakinan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bangkit itu nanti adalah jasmani dan rohani. Yang tentu saja kehandsoman kita, kejelitaan dan kecantikan kita tak dapat dibayangkan. Itu urusan yang tak perlu kita bahas. Hadirin dan hadirat, sekarang persoalan ketiga, berhimpun di padang mahsyar. Sebagaimana kita telah jelaskan minggu lalu, kesan adanya hari kiamat, langit akan pecah, bumi akan hancur, segala-galanya. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah setelah tiupan sangkakala yang kedua. Di mana kita berhimpun, Pak Ustaz? Di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Apakah di bumi yang sekarang ini? No. Bumi yang sekarang ini dah hancur, musnah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari kiamat nanti manusia berterbangan bagaikan kelekatu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung ganang akan bertaburan bagaikan bulu yang diterbangkan angin. Maknanya bumi yang sekarang ini dah tak ada lagi dah. Kita akan bangkit di bumi yang baru, dinaungi oleh langit yang baru, dipancar oleh matahari yang baru, sebab matahari sebelumnya sudah hancur. Iza syamsu kuwirat. Apalagi Allah dah sebut apabila matahari itu sudah bergulung, hancur. Jadi kita akan bangkit di padang mahsyar yang terletak pada bumi yang baru. Yes. Sebagaimana kita sama-sama maklum, tiupan sangkakala terjadi dua kali. Tiupan pertama, tiupan kebinasaan, sungguh menggerunkan sebab segala-galanya hancur. Maka ketika
kiamat terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama. Maaf, sangkakala yang kedua, manusia bangkit. Manusia bangkit. Kita ada isyaratkan minggu lalu, masa senggang masa antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah kata Nabi 40. Ketika Nabi ditanya 40 bulan ke, 40 tahun ke, 40 hari ke, Nabi enggan menjawabnya. Allah tak beritahu. Oleh sebab itu kita mesti yakini 40. Jangan ditafsirkan lebih dari itu. Pokoknya ada senggang. Jangan bahas sesuatu yang tidak diberitahu detailnya oleh Allah dan oleh Rasul. Yang mustahak begitu tiupan sangkakala yang kedua, manusia bangkit. Bumi akan dibelah. Di antara makna bumi akan dibelah, di mana manusia terbenam dalam tanah dulunya, semuanya akan terbuka. Kubur-kubur semuanya akan terbuka, terenganga, supaya jenazah yang ada dalam kubur itu bangkit. Tak ada yang boleh nyorok-nyorok. Tak mau bangkitlah. No. Itu sebab hari itu namanya yang paling terkenal adalah hari kiamat. Diambil dari kata qiyam. Kalau istilah qiyamul lail, bangkit, bangun pada waktu malam. Nah, yaumul qiyamah, begitu tiupan sangkala kedua, bangkit semua yang ada dalam kubur, termasuk Abdullah Yasin, termasuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak ada istilah nak menyorok. Bumi dibelah. Tak ada siapapun yang boleh ingin tinggal berada dalam kubur. Allah yang sebut. Coba lihat. Buku ini lengkap dengan dalilnya. Surat Qaf ayat 44. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Zalika hasyrun alaina yasir. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka yang dalam kubur. Lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Allahu Akbar. Kalau Ustaz boleh buat perumpamaan. Askar-askar karena respek dan hormat kepada komandannya, dia tidak akan berlengah-lengah bila dah komandan bunyikan referee. Menandakan mesti berhimpun. Semuanya akan segera berhimpun. Kedudukan komandan tak ada arti habuk pun tara bila dibandingkan dengan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Bila jeneral beri arahan, langsung kita sebut siap. Waktu itu juga kita akan laksanakan. Macam mana agaknya bila Allah yang beri arahan. Allah yang Maha Agung. Okey, itu satu. Yang kedua, poin adanya kebangkitan ini. Bumi mahsyar akan rata tanpa gunung. Kita tadi dah sebut. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung ganang bertaburan bagaikan
bulu ayam yang diterbangkan angin. Yang ketiga, yang bangkit dan yang berhimpun itu bukan hanya manusia, tapi juga jin, juga malaikat, juga binatang. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Pak Ustaz berani cakap macam itu? Bukan akal. Ayat Quran. Surat Al-An'am 38. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Tolong dengar. Di sini perlunya kita belajar tafsir Quran. Tadabbur. Bukan hanya baca saja dengan tajwid yang bagus, lagu dan tarannum, tak cukup. Yang membuat kita ini jadi orang yang takut dengan Allah bila faham Quran. Apa kata Allah? Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat-umat juga seperti kamu. Maknanya kalau kamu dibangkitkan, burung, binatang, segala-galanya juga akan dibangkitkan. Apa kata Allah selanjutnya? Tiadalah kami lalai sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Semua makhluk berhimpun. Termasuk jin. Apalagi matlamat manusia dan jin dicipta oleh Allah sama, yaitu agar beribadat pada Allah. Okey. Poin yang keempat, masalah kebangkitan. Manusia dihimpun sambil diseret mukanya ke bawah. Macam sembelih kambing, pegang kaki belakangnya, dua kaki belakangnya, lalu ditarik untuk dilapah. Macam itulah manusia-manusia yang sesat di dunia akan diperlakukan oleh Allah. Bukan semua manusia, manusia yang sesat. Ustaz berani cakap macam itu? Mengapa takut? Allah yang cakap. Apalagi itu perkara gaib. Tak boleh gunakan akal. Apa kata Allah? وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. Barang siapa yang Allah sesatkan di dunia, na'udzubillah min dzalik, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong bagi mereka selain daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya kita perlu belajar supaya tidak sesat. Tambah ilmu agama. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan mereka itu buta, bisu dan pekak. Allahu Akbar. Sudah adalah diseret. Insan itu dalam keadaan buta, pekak, bisu. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Mungkin ada yang tanya, mengapa Pak Ustaz sudah diseret begitu rupa? Adalah sakitnya mukanya. Mengapa pula ditambah bisu, buta dan pekak? Kata ulama tafsir. Dia dalam keadaan pekak karena di dunia dulu tak suka mendengar nasihat-nasihat agama.
sama dengan orang peka. Mengapa dia dalam keadaan buta, Pak Ustaz? Karena di dunia dulu matanya macam orang buta, tak dapat melihat kebesaran dan keagungan Allah. Bulan, bintang, matahari yang begitu hebat. Tak mau fikir. Mata tak dimanfaatkan. Mengapa pula dalam keadaan bisu, Pak Ustaz? Ada mulut, ada lidah, boleh bercakap. Tapi tak mau berdakwah. Tak mau menyampaikan kebenaran. Hatta kepada kaum kerabat, keluarga, mulut membisu. Nah, nanti diseret dalam keadaan peka, buta, bisu. Na'udzubillah, hinanya. Kalau ada di antara para pemirsa yang rasa takut dengan ayat ini, mula sekarang banyak-banyaklah dengar ceramah tazkirah agama. Lebih-lebih lagi kelas akidah, al-asma'ul husna, tafsir. Dengar. Buka mata. Lihat kebesaran ilahi. Gunakan lidah untuk menasihati pasangan, menasihati anak cucu, kaum kerabat. Kalau tidak, bisu, pekak, buta. Ini kaitannya antara akhirat dengan dunia. Dunia ini adalah kebun akhirat, tempat kita bercocok tanam. Bukan cocok tanam kangkung, bayam, ketola, ini. No. Cocok tanam maksudnya amal-amal saleh. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir. Itu dia cocok tanam. Yang kelima, pembahasan yang kelima. Manusia yang berdosa akan dihimpun dengan muka yang muram, masam, dan mukanya kebiru-biruan, lebam-lebam. Betulkah Pak Ustaz? Macam mana tak betul Allah yang sebut? Coba lihat ayat 102 dari surat Taha. Apa kata Allah? Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, yaitu sangkakala yang kedua. Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Walaupun dulu cantik, walaupun dulu handsome. Itu sebabnya kata Nabi, di antara tanda-tanda orang beriman yang bijak, pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, memperbanyak bekal untuk dibawa sesudah dia mati. Ini memberi makna tersirat. Orang yang hanya fikirnya dunia tak ingat mati. Yang kedua, senantiasa mencari untuk kemewahan hidup di dunia, tak fikir untuk bawa bekal agar hidup bahagia di akhirat. Bermakna itu orang tidak ada akal. Bahasa kasarnya gila. Walaupun barangkali di depan namanya ada profesor, di depan namanya ada doktor, di belakang namanya ada master, walaupun di depannya ada gelaran tun, walaupun di depannya ada gelaran Tan Sri, Datin Sri, no, tak ada nilai itu sama sekali. Kalau di dunia tak ingat mati, dunia ke dunia sampai ke tua.
memperkayakan diri di dunia, tak kira dari mana sumbernya. Tapi bukan semua orang macam itu. Sebab Nabi bersabda, al-malu salih fi rajul salih. Harta yang baik bila harta itu berada di tangan orang yang saleh. Dia pandai menyalurkan ke mana? Zakat ke, bantu ini, bantu itu. Dia akan berkesan. Apalagi Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila mati anak cucu Adam semuanya terputus. Sedekah jariah. Ilmu yang dapat diambil manfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Inilah rahasianya. Mengapa tak jemu-jemu kita memberi nasihat kepada orang ramai? Ceramah demi ceramah. Pagi tadi ada kelas duha. Sebelum khutbah Jumaat tadi ada tazkirah. Sebelah petang ada tazkirah. Semuanya itu bukan mengharapkan dunia, tapi yang kita harap nanti di akhirat. Ganjarannya. Buat semampu yang boleh. Kematian boleh datang anytime. Allahu Akbar. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biarlah bersakit-sakit dahulu, asal bersenang-senang kemudian. Allahu Akbar. Inilah rahasianya. Masih lagi tentang kebangkitan. Manusia dihimpun dalam keadaan bermacam-macam ragam di akhirat nanti. Dari mana Pak Ustaz tahu? Ini surat Zalzalah ayat 6. Yauma idzi yasdur nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dalam berkelompok-kelompok. Supaya Allah perlihatkan hasil amalan mereka dulu ketika di dunia. Dia orang baik ke, dia orang jahat ke, dihimpun bersama. Dia orang ahli sunnah ke, dia orang syiah, dia orang khawarij, dia orang Islam liberal, dia sister in Islam, akan dibariskan. Pastikan, kalau ingin selamat, kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang referensi utama kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Jangan taklid buta. Itu saja golongan yang akan selamat. Itu maksudnya manusia dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan yang berbagai-bagai. Yang kelima, yang ketujuh, manusia dihimpun dalam keadaan telanjang. Telanjang. Tak malu ke Pak Ustaz ketika itu? Perkara ini pernah ditanya oleh Aisyah. Tak malukah ya Rasulullah ketika itu kita dalam keadaan tidak berpakaian? Rasa takut kita pada hari itu sudah tak ingat lagi tentang aurat. Apalagi Allah sendiri yang sebut, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya. Sebagaimana kita keluar dari perut ibu tak ada pakaian, telanjang bulat, begitulah kami akan bangkitkan mereka nanti, macam mereka keluar dari perut ibu. Maknanya tanpa pakaian. Masih tak percaya? Ini Allah yang cakap. Tak ada rasa malu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seseorang yang apabila turun dari tingkat 13, karena ada isyarat turun, bangunan ini akan roboh, jangan gunakan lift. Lalu turunlah orang dari tingkat 13, 12, 11. Andai kata di tangga terlondeh,
kainnya, dia akan merasa malu ke? Tak malu langsung. Sebab tidak menyelamatkan diri. Takut kalau tombang bersama bangunan. Takut ketika turun dari bangunan tadi, tingkat 13. Kecil. Habuk puntara. Bila dibandingkan dengan takutnya kita pada hari berbangkit. Tuh dia, logiknya macam itu. Yang ke-8 terakhir, manusia yang dihimpun dalam keadaan buta. Nah, mengapa pula? Macam mana nanti nak meniti siratul mustaqim kalau buta, Pak Ustaz? Jangan bimbang. Tentang manusia bangkit dalam keadaan buta, hanya untuk orang-orang yang tertentu. Bukan semua orang. Allah Subhanahu wa taala sebut siapa yang buta itu. Pada surat Taha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling daripada peringatanku. Itu dia. Setengah ulama tafsir katakan peringatan di sini maknanya Al-Quran. Dibacakan Al-Quran. Lalu ditolak kandungan Quran. Tak takut. Minggu lalu kita dah bercakap tentang takabur. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak akan masuk syurga orang yang apabila ada sifat takabur dalam hatinya walau sebesar atom. Bahayanya takabur. Walau sebesar debu, tak boleh ada. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang yang apabila memakai pakaian smart, cantik, indah, pakai sepatu cantik, smart, indah?" Coba dengar jawaban Nabi. "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Itu bukan takabur. Sebab Allah cantik dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Wa innamal kibr, yang aku maksudkan takabur, batrul haq wa ihtiqarun nas. Yang aku maksudkan takabur ialah menolak kebenaran dan suka merendah-rendahkan manusia lain. Menolak kebenaran. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu. Kebenaran segala yang datang daripada Allah. Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah. Bila ditolak, itulah dia takabur nomor 1. Fikir-fikir. Apakah kita termasuk golongan itu? Sampai tak tahu, tak tahu menahu tentang apa yang ada dalam Quran. Fokus pada baca, tajwid. Tafsir tak dipelajari. Macam mana anda jadikan Quran sebagai pedoman bila tafsir tak faham? Coba tengok apa kata Allah. "Wa man a'rada 'an zikri." Siapa yang berpaling, menolak, tak mau terima dengan peringatanku, Quran yang aku turunkan. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Niscaya kami akan sempitkan hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan yang kedua, kami akan bangkit pada hari kiamat nanti. Dia dalam keadaan buta. Terus sebabnya
Tak mau Allah sempitkan hidup kita. Sempit ada dua macam. Apakah sempit harta, hidup miskin, atau sempit jiwa? Berapa banyak orang kaya yang hatinya tak tenang? Sempitlah tu. Ada pula yang mengartikan sempit di sini, dimasukkan dalam kubur, dinding-dinding kubur akan rapat sehingga tulang belulangnya menjadi satu. Itu yang dia akan rasakan. Ada juga yang menafsirkan begitu. Itu untuk siapa, Pak Ustaz? Siapa yang menolak peringatan Allah, yaitu Quran. Pertama, kami akan sempitkan hidupnya. Dan yang kedua, kami akan bangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta matanya. Bayangkan macam mana nak meniti siratal mustaqim kalau dah buta. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nampaknya pelajaran kita pada hari ini hanya setakat 3 saja. Tapi kita ingin pastikan 4, 5, 6, 7, 8 kita akan habiskan minggu hadapan insya-Allah. Minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang hakikat hari kiamat ini, yaitu yang pertama tentang dunia dan akhirat. Kita dah bahas dah. Ada dunia, ada akhirat karena kaitannya sangat erat. Di dunia tempat kita bercocok tanam, di akhirat kita akan petik hasilnya. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggal dunia, tambah ilmu agama. Tak cukup akademik saja, tak cukup. Kita akan ditanya di alam barzakh, man rabbuka? Bukan dengan jawab matematik. Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Siapa nabimu? Apa agamamu? Lalu ilmu agama tak mau didalami. Padahal sudah lansia, lanjut usia, sudah dekat sangat akan masuk kubur, tak tahu macam mana nanti hendak jawab, belajar. Malah Ustaz sudah tulis satu buku, jawapan tepat terhadap pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur. Setebal 350 muka surat. Apalagi menjawab waktu itu bukan mulut. Lihat surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka. Yang akan menjawab soalan mukar wa nakir adalah tangan mereka yang akan jadi saksi kaki mereka terhadap apa yang mereka dulu di dunia telah laksanakan. Pembahasan yang kedua petang ini, logika kebangkitan. Jangan sebut hidup balik nanti setelah kiamat tidak logik, tidak rasional. Pahaman itu sama dengan pahaman Abu Jahal, Abu Lahab, penyembah berhala. Kita juga tidak setuju dengan pandangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Walaupun percaya adanya hari berbangkit, tapi menurut mereka yang bangkit itu hanya roh sahaja. Tidak. Kita yang berpahaman Islam, ahli sunnah wal jamaah, Allah berkuasa membangkitkan manusia, roh dan jasad. Apalagi Allah janjikan dalam Quran, di dalam syurga ada buah-buahan yang lezat cita rasanya. Di dalam syurga ada bidadari, ada pasangan. Di dalam syurga ada sungai-sungai yang mengalir, yang kesemuanya itu menandakan balasan untuk jasmani. Cuma kata Nabi, semua manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan muda. Muda, bukan dah tua macam ini, dah. Semuanya akan handsome, semuanya akan cantik, jelita yang tidak dapat difikirkan kejelitaannya. Sebab kata Nabi,
Syurga adalah yang keindahannya matamu tak pernah tengok, yang kemerduan suara di dalamnya telingamu tak pernah dengar, dan kehebatannya akalmu tak pernah terfikirkan. Allahu Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang layak mendapat nikmat-nikmat itu semua. Dan yang terakhir, yang ketiga, berhimpun di padang mahsyar. Nah, pembahasan tentang berhimpun di padang mahsyar ini pula ada 8 poin. Yang pertama sekali, begitu tiupan sangkakala yang kedua, bumi akan terbelah. Tak ada seorang pun yang tinggal. Yang kedua, bumi mahsyar itu rata, tidak ada bukit dan gunung. Yang ketiga, perhimpunan mencakupi bukan hanya manusia tapi juga jin, malaikat dan binatang. Yang keempat, ada manusia yang diseret mukanya. Yang kelima, manusia yang sesat dihimpun oleh Allah dalam keadaan mukanya muram dan kebiru-biruan. Yang keenam, manusia dihimpun dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amalannya dulu di dunia. Kalau Syiah, grup Syiah. Kalau Khawarij, grup Khawarij. Kalau Mu'tazilah yang banyak gunakan akal seperti orang-orang liberal, sama-sama liberal saja. Dan Ahlus Sunnah sama-sama Ahlus Sunnah. Dan menurut Nabi yang selamat hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, manusia dihimpun dalam keadaan telanjang. Yang ke-8 terakhir, manusia dihimpun dalam keadaan matanya buta. Khasnya mereka yang berpaling daripada ajaran Al-Quran. Hadirin dan hadirat, karena masa sudah habis, kita sambung minggu hadapan. Ada 5 poin lagi. Kita usahakan supaya minggu satu lagi kita akan masuk lagi hebat, yaitu iman terhadap takdir. Yang Ustaz telah tambah lebih kurang 20 muka surat tentang iman pada takdir. Sangat-sangat mustahil. Mari kita ikhlaskan doa kita lebih-lebih lagi pada masa yang sangat mujarab ini dan makbul, antara asar dengan maghrib pada hari Jumaat. Tolong aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah segala keterlaluan kami dalam urusan kami. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir yang jahat kepada kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami sebab agamalah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami ya Allah sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami.
dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini banyak tangan yang sedang menengadah memohon pertolongan-Mu. Bagi siapa yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Siapa yang sedang koma, sedarkanlah kembali diri dan saudaranya, sehingga menjadi orang yang waras sebagaimana biasa. Bagi yang belum punya pasangan, berilah pasangan yang saleh atau salihah. Bagi yang belum punya zuriat, berikanlah mereka zuriat, anak cucu yang saleh dan salihah. Bagi mereka yang hidup miskin, berilah kekayaan atau kecukupan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar bahagian ketiga daripada keimanan terhadap hari akhirat, yaitu tentang hakikat hari akhirat. Sungguh banyak penjelasan berasaskan Al-Quran dan sunnah Nabi. Sungguh menggerunkan ya Allah bila terjadi kebangkitan nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua. Oleh sebab itu, selamatkan kami ya Allah dari segala bentuk azab dan siksaan, sama ada di alam kubur atau di alam akhirat. Jadikanlah kuburan kami nanti, begitu juga kuburan saudara mara, ibu bapa atau nenek moyang kami telah mendahului. Jadikanlah kuburan kami dan kuburan mereka itu bagaikan taman dari taman-taman syurga. Tolonglah ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburan kami dan kuburan mereka bagaikan kawah dari kawah-kawah api neraka. Allahumma khtim lana bihasnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan baik, akhir dalam iman, tauhid, tanpa bercampur syirik sedikit pun. Dan beramal ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ditambah dan dikurangi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sebab hanya amal yang ikhlas lillahi ta'ala dan ikut cara Nabi sahaja yang akan menjadi amal saleh yang layak mendapat ganjaran di akhirat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.